بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai biasanya, marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar برياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam acara yang akan kita mulai dengan diktat ini dan diktat berikutnya insyaallah adalah perihal Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saya janjikan pada malam Kamis yang baru lalu. Di sini insyaallah akan saya singgung berbagai persoalan yang semuanya insyaallah ada tautannya dan hubungannya dengan Isra dan Mi'raj. Mungkin juga masalah-masalah agamis, geografis, dan situasi zaman sekarang. Janji Allah dalam kitab sucinya Al-Quran tentang keadaan yang kita hadapi sekarang dan sebagainya. Mungkin juga itu belum pernah saudara dengar, dan karenanya saya cuma mohon kesabaran saudara dan ketekunan mendengar supaya kita sama-sama dapat manfaat. Ma'asyiral muslimin, dari kutub ke kutub, menurut kenyataannya tidak ada umat yang di tangannya tersimpan kebenaran mutlak dalam keadaan otentik, utuh, tidak tersentuh oleh tangan manusia, dan telah diserah terimakan kepada mereka oleh yang membawanya sendiri, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, agar menjadi pegangan hidup, agar menjadi senjata yang ampuh. Tidak ada umat seperti itu kecuali kita, umat Muhammad SAW. Hal itu tentunya adalah merupakan maha karunia daripada Allah, dan itu memerlukan syukur. Tingkatan yang paling minim bersyukur adalah mempelajarinya supaya mengerti. Tingkat kedua, mengamalkan isinya. Tingkat ketiga lah baru taraf memperjuangkannya supaya lain orang dapat menikmati rasanya mempunyai kebenaran, rasanya menjadi manusia pengemban kebenaran, dan supaya umat lain merasakan, menikmati keindahan aqidah dan syariat. Ma'asyiral muslimin, inilah sebagai muqaddimah pertama. Kemudian marilah kita mulai masuk dalam acara yang ada di tangan saudara. 1. Sejarah hidup, dalam sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada 3 peristiwa agung yang beliau alami. Pertama, Bi'tsah, detik-detik terpilihnya beliau sebagai nabi. Kedua, Isra dan Mi'raj. Ketiga, hijrah. Jadi selain daripada 3 ini, tidak termasuk kerennya riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Walaupun termasuk peristiwa-peristiwa penting yang wajib diketahui oleh umatnya, wajib dimengerti, dihidupi, dirasa-rasakan. Tetapi ini 3 termasuk intinya riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi maulud, atau dengan bahasa kita, hari lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ini 3 peristiwa lebih penting. Walaupun hari lahir adalah hari pembukaan sejarah satu manusia yang merupakan manusia terbesar yang pernah dilahirkan oleh sejarah ini. Jadi Bi'tsah, atau dengan tafsiran yang lebih jelas, detik-detik turunnya ayat Iqra, terus turunnya Al-Quran, atau dengan kata kita sekarang nuzul Al-Quran. Itu peristiwa maha penting di dalam sejarah. Tapi itu turunnya konsep terakhir dari langit untuk umat manusia, dari segala bangsa, segala warna, dan setiap tempat, setiap ruang. Konsep langsung daripada Allah melalui Jibril kepada nabinya terakhir. Itu detik penting. Sebab umat manusia tidak punya konsep. Konsep apa yang dipakai oleh waktu itu? Semuanya dunia jahiliyah. Jangan dikira bahwa negeri Arab saja yang penuh dengan suasana jahiliyah. Persia juga jahiliyah. Yunani dan Rum juga jahiliyah waktu itu. Jadi taraf umat manusia dewasa itu sudah merupakan taraf terendah, memerlukan suatu cara untuk membangkitkan mereka kembali. Yang bisa mengatur itu adalah Allah. Allah mengutus Jibril kepada Muhammad SAW dengan permulaan konsep yang besar itu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Detik itu termasuk detik bersejarah terpenting dalam riwayat hidup. Yang kedua, Isra dan Mi'raj. Ketiga, hijrah. Isra artinya perjalanan yang dilakukan seorang di waktu malam. Mi'raj artinya kenaikan ke langit dalam istilah ini. Tapi kalau kita ambil kata dari asal kata araja ya'ruju, artinya ya naik saja. Tapi ini di sini Isra dan Mi'raj, Mi'raj adalah naik ke langit. Kemudian hukumnya menurut agama Islam. Sebagian besar ulama mengatakan Isra itu wajib kita imankan. Yang menolak Isra Mi'raj dia adalah kafir. Yang menolak Isra dia kafir. Sebab apa? Sebab nasnya sharih. Nasnya itu ada dalam Quran. Yaitu dalam firman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci dia yang memperjalankan hambanya di waktu malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Karena letter lek asra, kami memperjalankan hamba kami di waktu malam, maka yang mengungkiri ini berarti mengungkiri sebagian daripada Al-Quran, dan kafirlah dia. Tetapi Mi'raj harus diimankan, namun yang menolaknya tidak sampai menjadi kafir. Apa sebab? Sebab dalilnya sebagaimana nanti akan tersebut tidak seqat'i yang atas itu tadi.
Mi'raj tersebut tidak dengan cara qat'i, atau dengan istilah ahli usul dhanniyud dilalah, seperti laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini bisa tafsirkan begini, bisa tafsirkan begini. Walaupun kita menganggap bahwa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zaghal basaru wa ma tagha, mata Muhammad melihat dan tidak bergenjak dari tempat melihatnya. Ini semuanya tidak qat'i. Bisa juga di langit, bisa juga di bumi, bisa juga. Makanya tidak kafir orang yang mengungkiri ini. Fakana qaba qausaini aw adna. Maka Muhammad detik-detik itu merupakan kira-kira 7-8 hasta saja daripada Tuhan Allah. Ini juga masih bisa ditafsirkan begitu, tidak qat'iyyud dilalah. Ini termasuk dhanniyud dilalah. Karenanya yang mengungkirinya tidak kafir. Sedang hadisnya pula banyak diriwayatkan hadis ahad. Ma'asyiral muslimin, yang keempat, sejak kejadiannya hingga masa sekarang sampai akhir zaman, peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan rentetan ajaib. Bagaimana tidak rentetan ajaib? Kenyataannya yang dialami oleh beliau sendiri, pembedahan dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu ajaib yang tidak bisa diilmiahkan sekarang, karena itu waktu tidak pakai alat. Kalau nanti umpamanya 12.000 tahun lagi ada orang membedah badan orang cuma dengan satu sinar atau tidak pakai alat, itu mungkin. Tapi sekarang sudah jelas tidak mungkin. Kedua atau B, kendaraan yang beliau naiki bernama Burak dengan kecepatan mengharungi jagat raya dalam tempo kurang dari 1 malam adalah ajaib. Ini kendaraan apa ini? Saudara, tentu melalui ilmu pengetahuan yang sudah dicapai oleh manusia sekarang, ini jagat raya ini suatu jarak yang tidak bisa dibicarakan, tidak bisa diilmiahkan. Otak manusia yang tercerdas pun belum bisa membayangkan, apalagi menemukan dengan kepastian apa, bagaimana, betapa besarnya jagat raya ini. Buktinya, kita dengan bulan ini saja, jarak kita dengan bulan 300.000 kilo, kurang lebih 300.000 kilo itu kalau dengan kendaraan kapal terbang biasa, insya Allah bulanan, padahal cuma 300.000 kilo. Lalu manusia mempercepat lagi kendaraannya. Sekarang sudah ada kecepatan lebih dari suara. Suara itu cuma 22.000 kilo per detik, per jam, bukan per detik, per jam. Lantas dipercepat lagi, sampai satelit-satelit ini akhirnya menemukan satu cara paling modern dan paling cepat, 22 hari baru sampai ke bulan. Dengan kendaraan di bumi ini yang diciptakan oleh manusia paling cepat. Jadi lebih daripada kongkor, lebih daripada, sudah seperti sereng itu, seperti mercon sereng itu. Kecepatannya luar biasa. Tapi ini lebih lagi. Ma'asyiral muslimin, jadi kalau dengan satu kendaraan lagi, misalnya ada lagi yang lebih cepat tapi belum bisa ditemukan, yaitu kecepatan cahaya. Jadi saudara melepaskan sentolok atau lampu pijar dari sini, itu kecepatan larinya itu cahaya mengena mata si A di tempat yang jauh, kecepatannya itu 300.000 kilo per detik, bukan per jam, per detik. Jadi bandulannya jam masjid ini belum kembali, itu 300.000 kilo sudah tutup, mesti tutup 300.000 kilo sampai. Itu namanya kecepatan cahaya.
Jadi kalau kecepatan cahaya itu dengan satu kendaraan kita pakai buat ke bulan, 1 detik kita sampai ke bulan. Persis. Jadi dek bulan. Dengan kecepatan seperti itu, supaya saudara bisa membayangkan betapa ini jagat raya. Ada bintang-bintang yang kita mesti sampai ke dia dengan kecepatan 300.000 kilo per detik, bisa sampai ke sana 5.000 tahun. Ada yang 10.000 tahun, ada yang 20.000 tahun, ada yang puluhan ribu tahun, ada yang ratusan ribu tahun, baru sampai ke bintang-bintang. Sebab ini bintang jauh, jaraknya tidak satu begini, tidak seperti pian atau plafon ini. Jadi semuanya natap di situ, tidak. Masing-masing itu berpencak, merupakan satu keindahan. Masing-masing berputar pada dirinya. Dan kecepatan-kecepatan itu tidak bisa dibayangkan. Sehingga di satu bintang, ada satu bintang yang orang bisa sampai ke sana sesudah 6 miliar tahun cahaya. Sudah bisa bayangkan ini? 6.000 juta tahun baru sampai ke bintang itu. Ada bintang-bintang yang cahayanya belum sampai ke sini sejak diciptakan oleh Allah. Itu berapa miliar tahun cahaya. Tapi kecepatannya kecepatan tadi, satu detik ke bulan. Dan itu semuanya, saudara-saudara, belum bicara tentang langit. Langit masih jauh, langit pertama masih jauh. Jadi belum aban-abannya langit. Ini cuma barang atau benda-benda, planet-planet yang bertaburan atau bertebaran di bawah langit. Entah apalagi yang akan diketemukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan sekarang. Jadi jarak-jarak tadi itu dicatat oleh ahli-ahli falak, oleh kaum modern astronomi atau falak modern yang mencatat jaraknya bintang-bintang itu dengan cahayanya. Jadi di bawah satu film yang elektronis itu bisa tahu ini jaraknya bintang itu sekian ratus juta tahun misalnya. Ada yang sampai 6 miliar tahun cahaya. Itu sepanjang yang saya pernah baca. Konon ada lebih lagi. Konon ada beberapa ratus matahari. Bukan ini satu matahari. Ini mataharinya untuk kita ini. Tapi ada matahari untuk planet-planet lain. Besarnya lebih, panasnya lebih. Dan begitulah semuanya itu terhimpun di dalam cakrawala yang luas ini. Di bawah naungan langit pertama. Jelas saudara-saudara? Jadi sekarang saudara sudah bisa membayangkan betapa jarak yang mesti dilintasi oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW dengan kendaraan yang namanya kita kenal, tetapi kita tidak bisa bayangkan kendaraan apa itu. Menurut beliau sendiri SAW, dia bilang Al-Buraq, malah digambarkan kecil, tidak besar. Cuma kendaraan itu sudah merupakan ajaib. Sebab apa? Sebab beliau mulanya dibedah. Itu pembedahan tidak sia-sia. Seakan merupakan satu istel. Sebab manusia ini rohnya, jasadnya, rasio dan fisiknya itu kadang-kadang mesti dirubah keseluruhannya untuk menerobos ke alam lain. Seperti nanti kita sendiri akan mengalami itu. Tapi namanya bukan mi'raj. Itu mati, maut, tidak kembali lagi. Itu nanti kita ke barzakh. Saudara tahu apa yang akan saudara tuju itu nanti? Di mana itu? Sudah jelas badan kasar saudara tidak bisa ngangkat, tidak bisa terangkat. Rogo ini akan kita tinggal, berat. Jadi yang keluar daripada kita ini satu benda namanya roh. Itu nanti yang meluncur ke barzakh. Tempat dilintasi oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat beberapa orang di dunia berbuat, nanti saya akan tercantum ceritanya. Itu Nabi Muhammad SAW melihat alam barzakhnya. Jadi
suatu adegan-adegan yang sifatnya barzakhi, tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa canda otak Nabi Muhammad SAW. Karenanya bertanya, ya Jibril, mahada? Sudah di luar alam dia. Jadi di alam dunia, tetapi masih beliau memakai rogo ini. Jadi masih basyariyahnya itu masih digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada Jibril di sampingnya bertanya, apa ini? Apa itu? Kenapa ini orang kepalanya dikepruk sampai hancur kemudian bangun lagi? Ini kenapa? Lah ini apa? Kenapa ini ada orang makan daging busuk sedang daging yang masak di mukanya tidak dimakan? Itu ditanyakan. Nanti akan terjadi. Jadi alam yang gimana kita nanti akan dititipkan di situ. Kita punya roh semua ini. Kita taruh di situ oleh Allah SWT. Itu juga kelas-kelas. Kelas orang yang soleh, kelas orang yang tidak soleh, kelas orang kafir, kelas orang ateis. Semuanya rohnya dicandak, ditaruh di satu tempat itu. Tapi kelas. Seperti saudara kalau melihat, kalau di Jawa Timur misalnya, ada gunung misalnya, namanya Gunung Tretes. Ada villa-villa di sana, ada di bawah, ada atas, ada yang di bawahnya jalan, ada begitulah seterusnya. Itu kelas. Arwah nas, rohnya manusia nanti dikumpulkan dibaca. Lah itu alam sudah diliwati oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi rupanya Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'rajnya ini tidak ketinggalan apa-apa, melainkan sudah dilihat. Dan itulah rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Jadi beliau SAW masih digandeng oleh Jibril dalam perjalanan malam ke Baitul Maqdis, melintasi alam-alam yang sifatnya barzakhi, diperlihatkan oleh Allah. Dia tidak bisa menafsirkan, dia tanya pada Jibril. Jibril menafsirkan. Jadi pemandangan yang beliau lihat di prasada bumi yang menggambarkan kelakuan baik buruk manusia serta balas-balasannya ketika itu juga, itu dipandangnya oleh beliau sebagai ajaib. Bagaimana orang sekarang nanam kok bisa panen, sakal nanam, sakal panen, dan kalau sudah dipanen tumbuh lagi, otomatis begitu. Ya sudah barang tentu Nabi tidak mengerti apa ini. Nanti Jibril menjawab. Ma'asyiral muslimin, kalau kita mengetahui dalam ayat tadi bahwa Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Betul? Sekarang terkenang oleh kita, itu masjid. Masjidnya siapa? Siapa yang membangun? Banyak orang mengira bahwa yang membangun adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tidak. Ibrahim dan Ismail hanya mengangkat tiangnya yang agak, atau Ka'bah itu dipertinggi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Jadi yang membangun masjid itu bukan Ibrahim dan bukan Ismail. Kemudian kita kembali kepada ayat yang lain yang jelas. Dikatakan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Pertama-tama rumah peribadatan yang dibangun untuk persembahan kepada Allah adalah di Mekah. Untuk siapa? Untuk manusia. Lalu saudara akan bertanya, apakah Adam yang membangun? Jawabnya juga bukan Adam. Sebab Adam dari manusia. Wudi'a lin-nas. Jadi itu sebelum Adam itu masjid sudah ada. Sudah bisa saudara gambarkan betapa itu hebatnya itu masjid dan kunonya itu masjid. Jadi masjid yang ada di bola ini sebelum manusia menempati jagat ini, dunia ini. Sebab inna awwala baitin wudi'a itu mabniyun lil maf'ul atau mabniyun lil majhul. Wudi'a lin-nas.
yang dibangun untuk umat manusia. Jadi Adam tidak termasuk umat membangun, sebab Adamnya dari manusia. Jadi Adam termasuk salah seorang yang diperuntukkan kepadanya masjid itu. Lantas terjadilah hal-hal ya seperti mana bangunan yang lain, itu Ibrahim dan Ismail diizinkan untuk mempertinggi. Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Lantas ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa juga terkenang oleh kita. Masjid itu adalah tempat pemberhentian Nabi yang pertama. Jadi gelombang dari bumi ke bumi itu stasiunnya di Baitul Maqdis. Tahukah saudara sekarang tahu di mana masjid itu sekarang? Tahukah kita pada tangan siapa Masjidil Aqsa itu? Sekarang jatuh ke tangan Yahudi. Jadi dikuasai oleh Israel. Dan Israel bukan Israel kalau tidak merubuhkan masjid itu. Sekarang sudah pernah dibakar. Sebagian daripada masjid itu terbakar. Katanya ada korslet. Tapi maksudnya lain. Kemudian setelah itu Yahudi membongkar di muka Paimaman itu, digali sedalam-dalamnya. Alasannya mencari Haikal Sulaiman. Sebetulnya mau merubuhkan itu Paimaman. Inilah yang betul, yang benar ya, tepat. Ini umat Islam sedunia sudah memprotes, tapi tidak ada jawaban apa-apa. Seperti sepi gitu saja. Jadi sudah jelas sekarang. Akan saya terangkan bahwa itu memang disengaja untuk menghilangkan jejak Nabi Muhammad SAW di tempat di mana Israel menguasainya. Itu harus jejak-jejak Nabi Muhammad dihilangkan. Tetapi bukan kali ini saja Baitul Maqdis itu hilang. Pernah hilang pada tahun 388 Hijrah. Karena bulla daripada Paus Urbanus supaya memerangi umat Islam di situ, maka berturut-turutlah 13 kali perang untuk merebut Baitul Maqdis. Akhirnya sebagian waktu pada beberapa saat mereka menang dan menguasai Baitul Maqdis. Lamanya kekuasaan mereka 92 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membangunkan seorang bernama Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengkonsinyir umat Islam dan menjatuhkan ini kerajaan-kerajaan yang bercokolan seperti cendawan di musim hujan untuk dikembalikan kepada wadah yang satu, yaitu Islam. Tidak ada kerajaan-kerajaan dan tidak ada golongan-golongan, kata Salahuddin. Sekarang kita golongannya satu, Islam. Asas anggaran dasar kita Al-Quran, anggaran rumah tangga kita sunnat Rasulullah SAW. Diajak itu umat untuk menghadapi kaum salib ini. Akhirnya terusirlah mereka sampai dikejar ke Prancis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi 92 tahun hilang. Sekarang ini kira-kira 30 tidak, sekarang kira-kira 67 sampai sekarang. 67 hilang. Sampai sekarang ya kira-kira ya 11 tahun. Wallahu alam sampai kapan lagi kita bisa tarik kembali. Sebab itu tidak mungkin akan tetap di tangan kaum kafir. Hanya Allah akan mencambuk ini umat supaya bergerak. Umat Islam khususnya yang bertanggung jawab di Timur Tengah. Itu maksudnya Allah SWT jangan diam. Sekarang saya tunjukkan janjiku di dalam Al-Quran. Wala tadkhulunna al-masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Waliyutabbiru ma 'alau tadbira. Dalam surat Isra ini, atau dengan nama yang lain surat Bani Israil. Walaqad
Maaf saudara, sebentar ya, supaya saya tidak salah membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Ayat ini mengatakan kami telah pastikan bahwa Bani Israel ini akan membuat kacau balau di dunia dan huru hara. Begitulah kehendak Allah. Jadi setelah ini Bani Israel dikutuk, dilaknat. Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israel. Habis itu Bani Israel seperti orang maaf-maaf, seperti orang kena stroke. Tidak bisa duduk diam. Dengki dan benci berputar di dalam hatinya. Yang dituju pertama-tama kaum yang beriman. Jadi mereka itu seperti bangsa keranjingan. Sudah diperkenalkan kepada Allah, dia minta kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kami apa udah kau bikinkan arca-arcaan seperti mereka itu. Kita mau sembah reco-reco seperti mereka itu. Akhirnya datang pikiran membuat pedet dari emas. Jadi pedet-pedetan itu dari emas terus disembah. Menyembah pedet dari emas. Jadi penyembahan sapi adalah termasuk dari warisan kesesatan Bani Israel. Sekarang di-over oleh India. Dan itu India umat intelek. Kalau saudara kira-kirakan Morarji Desai, Perdana Menteri India, adalah seorang yang intelek. Dia school khenut dengan Jawaharlal Nehru. Orang-orang kawahan internasional. Waktu dia pergi ke Amerika, ini satu sedikit mengingatkan kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Waktu dia pergi ke Amerika Serikat, dalam wawancara TV, dia nasihati orang di Amerika supaya maaf saudara, ini tempat suci, supaya minum kencingnya sendiri atau kencingnya sapi. Kalau tidak ada sapi, minumlah kencingmu sendiri. Ini dengan sukarela dia menasehatkan penonton TV di Amerika Serikat, termasuk Presiden Carter. Jadi umat yang begitu pintar menurut kita punya perhitungan, itu mereka suka minum kencing sendiri atau kencingnya pedet atau sapi yang mereka sembah. Lah kita umat Muhammad SAW yang masih mengaku diri, ya kita katakan saja buta huruf, tapi alhamdulillah tidak sampai ke situ. Betul? Apa sebab? Al-Quran dan sunnat Nabi Muhammad SAW. Ini yang mengajar kita supaya kita tidak berbuat begitu. Sebab itu dianggapnya barang najis. Nah kita masih banyak ortel yang bisa diperes, muris yang bisa kok malah minum kencingnya pedet. Ada apa? Supaya saudara-saudara tahu bahwa kita ini di dalam nikmat. Lah kalau kita pergunakan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, seluruhnya kita amalkan, maka kita ini seperti orang yang ngawang di udara tanpa sayap, tanpa kendaraan, melihat umat-umat yang lain ini masih seperti anak-anak kecil main neker di tepi got. Coba kita mengamalkan ini semua. Tapi kita keliru, kita malah ikut main neker di tepi got. Kita ikuti itu barat. Sebagaimana yang saya pernah jelaskan, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai andai kata mereka masuk lubangnya biawak, kamu nanti akan masuk di situ. Ya ini persis ini zamannya. Karena itu perlu ada perubahan yang radikal. Saudara-saudara, akhirnya di dalam ayat yang lain mereka akan masuk masjid. Itu yang kedua. Tapi kalau yang pertama,
kerusakan dan kedurjanaan yang pertama itu sudah disikat oleh Allah zaman itu oleh raja namanya Bukhtunassar. Kalau menurut Bible Nebukadnezar. Kalau menurut riwayat-riwayat ahli tafsir Bukhtunassar. Itulah yang mengganyang Israel sampai habis. Sudah habis riwayatnya. Sekarang yang kedua kali, la tufsidunna fil ardi maratain. Tadi Allah berfirman 2 kali kamu akan merusak bumi ini. Yang pertama sudah selesai, sudah pur. Yang kedua ini sekarang ini masih mulai mereka. Sejak tahun 48. Tapi sebelumnya itu mereka sudah merintis. Dunia semua sudah diracuni oleh pikiran Zionis dan pikiran-pikiran riba, kapitalis, komunis, itu mereka semuanya. Jadi kalau saudara tahu, mau tanya ini kerusakan datanya dari mana, sudah asosiasi saudara harus ke Yahudi. Umat-umat lain ini nanti niru. Jadi kalau saudara tanya hippies, the Beatles dari mana? Yahudi. Rock super mini yang dibikin di Paris, siapa penciptanya? Yahudi. Dansa yang namanya dansa masonis dance, itu al-masoniyah al-alamiyah, Yahudi. Jadi semua kerusakan tanpa kecuali Yahudi. Nasara ngikut. Sebab mereka itu bisa mempengaruhi orang. Saudara tahu bahwa kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW yang kita peringati Isra Mi'rajnya ini, berapa ratus macam pekerjaan kita kepincut oleh perbuatan Yahudi. Kemarin dulu saya lihat satu anak turunan Arab. Maaf saudara, keturunan Arab. Saya juga dari keturunan Arab. Dia memakai baju hippies, ya rambut sudah di grill seperti disasak. Dia pakai di sini Levi's. Saya panggil sama dia, saudara siapa? Dia bilang saya Fulan bin Fulan. Saya bilang baik. Apa saudara tahu bahwa baju yang saudara pakai nama itu nama apa? Oh, tidak tahu saya. Jadi kepincut begitu saja. Tandanya itu setan. Saya kasih keterangan bahwa Yahudi itu Bani Israel mempunyai 12 turunan. Sina asyara asbatan umama, antara lain Lewi, ya ini yang saudara pakai itu satu suku Bani Israel. Seperti suku-suku Arab, sebab Bani Israel sama Arab ini kan misanan. Iya, itu anaknya Ismail, kita anaknya Ismail, mereka anaknya Yakub, Ishak. Anaknya Ishak. Ishak dan Ismail saudara. Ismail lebih tua. Jadi misalnya mempunyai cara-cara seperti suku-suku Arab. Ada Al-Habsyi, ada As-Segaf, ada Lasana, ada Lewi, ada macam-macam. Saya tunjukkan begitu, lalu dia bilang apa? Ini ada dalilnya. Saya bilang saudara buka Bible, Taurat dan Bible yang ada sekarang, yang dipakai oleh kaum Kristen sekarang. Nanti saudara akan ketemu surat-surat Paulus kepada orang-orang Lawi, Yahudi. Baru dia dengan senang hati, dan saya syukur bahwa itu anak memang sportif, tidak marah kalau ditegur. Ada orang kalau ditegur malah jingkrak-jingkrak marah. Ini tidak. Baiklah, Ustaz, apa saya robek sekarang? Saya bilang jangan, nanti di rumah saja. Sebab itu kandel, tebal seperti kulit gitu. Saya khawatir dia tidak ada alat, robek. Apa perlu saya robek sekarang? Tidak. Nanti di rumah sudah. Jadi saya bawa cerita ini supaya saudara tahu bahwa berapa ratus pemuda muslim, walaupun bukan Arab dan keturunan Arab, hatta saudara-saudara ini pun umatnya Muhammad SAW. Jadi anak buahnya Nabi Muhammad SAW. Jelas tidak pantas memakai nama Lewi. Kalau tidak bisa pakai nama Al-Khazraj, Al-Aus, Al-Ansar, nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya, ya jangan pakai apa-apa saudara. Nah kalau saudara kepingin lebih gagah sedikit, taruh nama saudara sendiri. Taruh nama RI, Republik Indonesia. Lebih afdal dari saudara taruh Lewi. Bukan Lewi, tetapi RI, boleh.
Ini satu misal. Saudara-saudara, perjalanan Isra Mi'raj dibagi dalam 3 gelombang. Pertama, dari bumi ke bumi. Ya ini, dari Masjidil Haram ke Masjid Baitul Aqsa. Dengan serba pandangan yang dilihat oleh Nabi SAW di dalam prasada bumi, tetapi tidak berpijak di buminya, tapi bersifat barzakhisme. Barzakh itu artinya alam di antara dunia dan akhirat. Itu namanya barzakh. Jadi tidak dunia 100%. Coba dunia 100%, Nabi Muhammad tidak perlu menanya Jibril. Karena ini tidak dunia 100%, dan beliau waktu itu belum di setelan kedua, sehingga beliau masih penuh dengan basyariyahnya. Terpaksa beliau tanya kepada Jibril, ya Jibril, apa ini, apa itu? Mahada ya Jibril. Yang kedua, dari bumi ke langit. Yang ketiga, dari langit ke Sidratul Muntaha. Ini top. Perjalanan ini sudah tidak bisa ditanyakan berapa kilo, berapa jauhnya dengan kecepatan cahaya. Ini mesti ada satu kecepatan yang seperti cahaya 1 miliar kali. Jadi kalau cahaya 300.000 detik, 300.000 per detik, maka ini mungkin 1 juta atau 1 miliar kali kecepatan ini. Baru mulai saudara bisa pikirkan. Jadi ke bintang tadi yang saya bilang 6 miliar cahaya, saudara bisa sampai ke situ dalam 6 detik. Sudah mulai bisa diterima. Tapi kalau tidak sampai ke situ, saudara tidak akan bisa menerima apa Mi'raj dan Isra ini. Karenanya ini masalah memerlukan iman 100%. Nanti saya akan sebut apa sebab memerlukan iman. Sebab kita iman kepada Allah. Allah lah yang menciptakan. Dia yang membuat teori jarak. Dia yang membuat teori masa dan waktu. Kalau dia robah itu jarak, robah itu waktu, bisa saja. Malah saya umpamakan pencipta mobil dengan konstruksi begini, menaruh setirnya di sebelah kanan. Kalau dia mencipta, dia bisa taruh itu setir di sebelah kiri. Betul, saudara? Tidak menjadi kesulitan buat pencipta mobil untuk mengganti tempatnya setir atau lampu atau macam-macam. Mesin bisa di muka, bisa di belakang, bisa di tengah. Kemungkinan mesin bisa di atas kalau dia mau bikin dengan cara yang bisa saja. Saudara-saudara, agar beliau SAW dapat menyesuaikan diri dengan iklim dan keadaan tempat-tempat yang dikunjunginya, maka roh beliau dan fisiknya disetel oleh Allah sesuai dengan keadaan tempat yang dikunjunginya. Sekarang seperti manusia, kalau kita umat manusia sekarang kapsul, kita tidak bisa bergerak sebab kita bikin sendiri. Jadi kita ini kepingin naik ke bulan, kita tidak bisa jalan begitu saja, mesti kita setel kita punya keadaan. Jadi kita mesti memakai satu kapsul seperti selontongan besar gitu, kita masuk di situ, baru kita ditekan oleh satu alat yang digerakkan oleh uranium dan lain-lainnya dengan kecepatan luar biasa, meluncur begitu saja. Tapi kalau kita dilepaskan dari kapsul itu, mati kita. Sebab di atas ini tidak ada udara, tidak bisa napas. Jadi semakin atas manusia ini, semakin napasnya tidak bisa bernapas, sesat. Apalagi kalau sudah keluar di atmosfer, payungnya ini bumi, atau selimutnya ini bumi. Kalau sudah keluar dari selimutnya bumi, sudah tidak bisa napas. Dan tidak ada bobot. Jadi kalau ini saya letakkan di atas, ya begini saja, dia tidak jatuh. Sebab tidak ada daya tarik bumi. Itu hukum daya tarik atau magnetis itu hanya di bumi. Itu sebabnya manusia pergi ke satu tempat dengan alat. Kalau lepas itu alat, mati dia. Dan ini memang betul Allah SWT dalam Al-Quran. Nah, makanya saya bilang
Kalau orang itu mau mempelajari Al-Quran, saya kira umat Islam ini lebih mengerti segala-galanya dari orang lain. Dalam Al-Quran dia bilang, "Wa man yurid an yudhillahu," barang siapa yang Allah mau akan menyesatkan dia, maka dadanya itu dijadikan sempit, sesek, seperti orang naik ke langit. Jadi betul itu, kalau mau naik ke langit, semakin naik semakin sesek, semakin habis lama-lama lemes. Seperti saudara dimasukkan dalam lemari besi. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi betul teori yang mengatakan bahwa orang semakin jauh dari bumi semakin tidak ada nafas. Bukan semakin lapang, tidak. Begitulah. Karenanya Nabi Muhammad SAW distel oleh Allah SWT. Distel artinya mungkin fisiknya, matanya semuanya dirubah. Jadi misalnya mata, kalau sudah sampai ke langit, dari bumi ke langit itu dia memakai mata yang memakai berapa dimensi. Kita pakai cuma 3 dimensi. Hukum alam duniawi ini kita pakai mata dengan 3 dimensi. Dan dengan cahaya-cahaya yang bisa kita lihat, benda dengan cahaya itu. Tapi di sana ada cahaya-cahaya yang tidak bisa kita bayangkan. Orang bisa melihat yang tidak bisa dilihat di sini. Dan warna-warna yang clear-clear yang bisa mempenampakkan sesuatu. Nanti saya akan ceritakan. Jadi Isra dan Mi'raj ditinjau dari hukum sebab dan akibat, atau dengan ilmu pengetahuan yang pernah dicapai oleh manusia, maka peristiwa itu tak dapat dipercayakan lagi. Tetapi jika peristiwa itu ditautkan dengan ilmu zat yang menjalankan beliau dan kemahakuasaannya, maka tidaklah aneh lagi. Tetapi ini memerlukan iman dulu kepada Allah. Jadi kalau Isra Mi'raj ini ditinjau dari hukum ilmu pengetahuan dan ilmu sebab dan akibat, tidak akan ada orang percaya manusia bisa naik ke langit tidak pakai alat, tidak pakai apa-apa. Tak mungkin. Nanti dia akan berpikir, bagaimana dia akan bisa menerobos tempat-tempat yang terlalu dingin dan terlalu panas. Ada kendaraan-kendaraan kalau melintasi bintang-bintang yang panas, yang kelihatan di sini sampai wungu. Itu panasnya tidak bisa terkirakan, saudara-saudara. Itu kalau ada kendaraan liwat, jaraknya antara bintang itu dengan kendaraan itu 10 juta kilo, itu kendaraan terbakar. Dari panasnya ini. Apa sebab? Sebab itu maksudnya Allah SWT memberikan panas buat lain-lain alam yang kita tidak mengerti. Bagaimana manusia bisa jalan terus begini saja, tidak pakai apa-apa? Kena panas, kena dinginnya udara, dan tidak adanya udara untuk air stop untuk napas, tidak adanya oksigen, mesti mati. Begitu ilmu pengetahuan. Tetapi lantas kita sebagai mukmin, kita bertanya, yang membawa ini orang naik siapa? Di sini jawabannya. Allah SWT sudah jelas mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Muhammad SAW waktu menceritakan kepada kaumnya, saya ini tadi malam berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian saya ke langit. Itu dia tidak bilang saya yang jalan, saya diperjalankan. Asra bi'abdihi. Jadi yang jalankan itu Allah. Betul saudara-saudara? Kalau sudah Allah yang menjalankan, kenapa kita mesti geleng kepala? Heran. Tidak usah heran. Kalau anak saya umur 2 tahun, dia bilang, saya naik Gunung Semeru sampai melihat kawahnya, itu saudara akan geleng kepala. Lah kok iso wong arek sakmene. Nah kalau dia bilang tidak, saya diajak ayah saya nonton kawah Semeru, apa saudara heran? Sudah tidak. Sebab itu anak bisa saya gendong. Saya yang ngajak dia. Itu kekuatan manusia sama manusia, apalagi kekuatan Allah. Jadi kalau Allah berkenan untuk memperjalankan seorang atau lebih dari seorang
ke alam-alam yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan, maka kita tidak boleh heran. Sebab kita tahu bahwa jarak, waktu, kecepatan itu bisa di-setel oleh yang membikinnya sendiri. Bisa saja oleh Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW dibikinkan satu cara di mana dia bisa terbang cepat dalam jarak-jarak yang tidak terduga dan tidak terkira, di luar kebiasaannya seluruh alam raya ini. Karenanya dalam Al-Quran dijelaskan subhanalladzi asra. Ayat tersebut dihubungkan dengan tidak pernahnya Nabi SAW berbohong. Jadi kalau Nabi mengatakan saya ini tidak jalan sendiri, saya diajak atau diperintah oleh Allah, saya diperjalankan oleh Allah dengan berbarengan dengan Jibril. Jadi dia tidak ngaku dia yang terbang ke langit. Sehingga kita nanti akan memakai hukum sebab dan akibat. Kemudian yang kedua, ini manusia tidak pernah berbohong. Quraisy tahu semuanya bahwa ini orang tidak pernah berbohong. Di samping kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya sudah tidak ada jalan lagi untuk membohongkannya. Jelas saudara-saudara? Karena ini orang tidak pernah bohong dan dia tidak ngaku saya yang jalan sendiri. Sebagaimana juga beliau tidak pernah ngaku bahwa saya yang ngarang Al-Quran. Padahal ini kitab luar biasa, kitab yang tidak ada taranya di dunia. Kalau orang sekarang kan kalau ketemu satu karangan yang hebat dan dia bisa dapat nama baik di dunia, dicuri, dia bilang ya ini saya yang ngarang ini, supaya namanya populer. Betul saudara-saudara? Akan dicuri nama itu. Apalagi kalau dia tahu bahwa tidak akan ada orang bisa memperhitungkan dia. Loh ini duduk kitabmu. Tidak ada orang bisa tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW walaupun begitu, dia tetap mengatakan bukan karangan saya ini, saya diwahyui oleh Allah. Kalau ini hadis saya, ini tulisan di tempat yang lain, jangan dicatat ini, catatlah ini wahyu Allah. Dia sportif, dia jujur. Jadi ini orang memang terkenal jujur, tidak pernah bohong. Dan dia juga tidak bilang saya, tetapi saya diajak. Yang ngajak siapa? Maha Kuasa. Ya sudah jelas tidak heran. Umpamanya Allah akan menggelindingkan, akan mengangkat ini bola kita ini sekarang ini yang kita tempati ini, dunia ini diangkat oleh Allah SWT dalam satu detik pergi ke langit. Bisa apa tidak dunia ini? Kenapa tidak bisa? Bisa saja. Tapi kalau saudara bilang umat manusia akan mengangkat bola bumi ini sampai bertemu dengan bulan, itu tidak ada orang percaya. Beratnya ini berapa ratus miliar ton. Jadi tidak bisa dipikirkan. Tapi kalau sudah Allah sendiri yang, lah dia yang menempatkan ini bola di sini. Tadinya ini dunia, langit dan dunia ini jadi satu. Jadi satu. Lalu Allah Taala dengan kehendaknya memecah-mecah sampai bertaburan. Merupakan bintang-bintang. Asalnya ini langit. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Kami yang memecah-mecah. Jadi bisa saja. Dan sesudah dipecahkan, dia duduk tadinya tidak bunter, tetapi karena berputar. Lamanya ini berputar ratusan ribu tahun, maka dunia ini bisa bulat. Modelnya seperti kira-kira jeruk keprok, tengahnya ada lubang. Tidak bunter seperti bola. Ya ini bola kita tempat. Bulan, lain-lain bintang, termasuk matahari. Ada yang masih panas, ini sudah dingin. Tapi panasnya ini bumi di dalam. 50 kilo lagi kalau saudara pecahkan itu batu-batu granit, 50 kilo dalamnya bumi akan keluar lahar yang panasnya seperti lahar gunung-gunung yang meletus itu. Saudara tahu itu gunung meletus itu apanya yang keluar? Laharnya dari mana? Dari bawah bumi itu yang 50 kilo itu. Masih panas, masih api. Bahkan lebih panas dari api. Tapi mukanya sudah dingin. Karena itu ada air, ada tanaman, ada manusia. Tapi sebelumnya itu belum ada manusia bisa tempat di sini. Bisa bertempat tinggal di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Hukum-hukumnya bisa dirubah.
untuk menguatkan sesuatu hamba bisa dirubah. Ya seperti mana api pernah dirubah menjadi sejuk untuk Ibrahim alaihissalam. Buat Allah itu tidak menjadi soal. Api, kamu jangan membakar ini orang. Jadilah kamu aman dan selamat. Api pasti mengatakan sami'na wa ata'na. Yang menentukan tata hukum bahwa air itu menenggelamkan, dapat mengeringkannya sampai dapat dijalani oleh orang seperti Musa alaihissalam. Yang menentukan bahwa besi tidak akan dapat lunak kecuali dengan panas 1500 Celcius, dapat melunakkannya di tangan seorang manusia seperti Nabi Dawud alaihissalam. Jadi ini hukum-hukum wet alam ini bisa dirubah oleh Allah sewaktu-waktu. Jadi kalau saya sekarang tidak bisa melompat 20 meter, ada satu manusia dilompatkan ratusan miliar tahun cahaya dalam satu malam. Bisa saja. Ya seperti tadi saya katakan, pencipta mobil dengan meletakkan setir di sebelah kanan dapat merubahnya ke kiri. Jika tidak demikian, bukan pencipta namanya. Kalau Allah tidak bisa merubah, maka tidak bisa, bukan mencipta dia. Dan bedanya antara Allah yang menciptakan dengan kita menciptakan jauh. Ada orang mengatakan bahwa manusia ini bisa jadi anaknya Tuhan. Itu terlalu omong yang naif, kekanak-kanakan. Apa sebab? Sebab hubungan Allah dengan kita adalah hubungan pencipta dengan yang dicipta. Sama dengan insinyur menciptakan mobil. Apa hubungannya mobil sama insinyur? Apa ada hubungan darah? Apa bisa bannya motor dibilang saya anaknya insinyur ini? Bisa. Walaupun insya Allah 1 miliar tahun itu bannya motor tidak mungkin jadi anaknya insinyur. Sebab ada hubungan biologis. Apalagi kita dengan Allah. Tidak mungkin itu bola lampu atau lampunya sepeda itu mengatakan saya anaknya orang yang menaiki saya ini sepeda. Tidak mungkin. Atau misananya atau familinya. Sama sekali tidak mungkin. Ma'asyiral muslimin. Isra sebagai prolog Mi'raj. Tidak ada jalan ilmiah untuk membohongkan. Apalagi Nabi Muhammad SAW menceritakan dengan bukti-bukti yang bisa ditangkap oleh panca indera. Isra bedanya dengan Mi'raj lain. Isra itu bisa kita tangkap, bisa kita mengerti. Kita bisa minta dalil-dalil dan bukti bahwa Nabi Muhammad Isra. Jadi bukan saja Nabi mengatakan bahwa saya ini diangkat oleh yang menciptakan saya ke langit. Bukan itu saja. Dan diperjalankan saya di waktu malam ke Baitul Maqdis. Tidak itu saja, tetapi dia bawa bukti. Sebab Quraisy bertanya, ya apa Muhammad? Itu Baitul Maqdis itu kalau kita naik unta 2 bulan lebih. Kok kamu bilang 1 malam lantas kembali balak-balik, ini ya apa sih ceritanya? Diberi kabar. Apa yang kamu mau tanyakan bukti-buktinya? Ditanyakan, berapa tiangnya Masjidil Haram? Dia bilang sekian. Betul. Ini orang-orang semuanya menyaksikan Masjidil Haram. Orang kafir-kafir itu sudah pernah sering pergi Masjidil Aqsa. Hei Muhammad, kalau kamu betul tadi malam kamu sampai di Masjidil Aqsa, coba sebutkan tiang-tiangnya berapa? Dia bilang sekian. Betul. Jendelanya berapa? Dia bilang sekian. Pintunya begini. Bagaimana mereka bisa membohongkan? Ini dalil hissi, bukan manawi ini. Ini dalil hissi. Jadi sebetulnya yang membohongkan itu ya saking tidak ketiban iman gitu saja. Sudah dikasih tahu. Seperti saya ditanya orang, apa Ustadz pernah masuk Masjid Bangil? Saya bilang iya pernah. Berapa tiangnya? Sekian. Berapa lampunya? Saya sebut sekian. Tapi dia tidak percaya. Ya kebacut itu orang. Saudara-saudara, bukan itu saja, tetapi beliau malah menambah. Nanti dulu. Ada lagi satu bukti yang kamu belum minta pada saya. Di tengah jalan ini ada kafilah akan masuk ke Mekah, menuju ke sini. Belum sampai. Saya liwati dia. Saya akan tunjukkan jam berapa
Hari apa itu akan sampai? Di mana sih itu kafilah? Dia bilang di tempat ini saya ketemu. Baik, kita tunggu, ditunggu. 2 hari muncul kafilah ini. Akan dibohongkan dari mana? Dari jalan apa ini orang bisa dibohongkan? Ini terlepas dari mereka sudah kenal ini manusia tidak pernah bohong. Tapi ini sekarang dalil. Seperti orang mengatakan 2 kali 2 4. Apanya yang ditakuti? Yang diragukan? Tetapi sekarang saudara-saudara, Mi'raj. Mi'raj itu memang tidak ada dalilnya. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa hambanya harus mempercayai Mi'raj. Kalau tidak kamu kafir, tidak. Itu sebabnya saya katakan tadi, putusan ulama. Aqwalul ulama mengatakan Mi'raj tidak mengkafirkan orang kalau saudara ingkari. Tapi kalau Mi'raj tidak ada jalan, saudara wajib mengakui. Sebab sekarang sudah merupakan ilmu pasti, sudah dijelaskan dengan segala dalil. Karena itu saudara-saudara sekarang Mi'raj. Apa sebab Allah Taala tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan wa araja bihi ila sama? Tidak. Sengaja itu dijadikan samar-samar saja. Sebab kalau sudah begitu kita berat harus mengimankan. Ada orang yang masih unek-unek hatinya. Nah kalau kita minta dalil tidak bisa. Nabi tidak akan membawa dalil. Sebab kalau dalil dibawa dari langit, orang ini tidak pernah lihat langit. Bagaimana dia bisa minta bukti? Bagaimana lantainya langit? Tidak akan ada orang tanya begitu. Bagaimana penduduk langit? Kalau diceritakan pun oleh Nabi SAW. Tetapi jelas itu juga sudah pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak diterangkan nasnya seperti Isra. Tidak mungkin diuraikan bukti-bukti ilmiahnya. Sebab manusia tidak akan dapat pergi ke langit untuk menyaksikan betul atau tidak keterangan Nabi Muhammad SAW. Lah kalau Baitul Maqdis tadi, kalau ada orang ragu, dia bisa pergi ke Baitul Maqdis untuk mencocokkan dengan catatan Nabi SAW ini. Ayo cocokkan dengan catatanku ini tadi. Pintunya sekian, jendelanya sekian, dan tiangnya sekian. Kalau kafilah sudah dibuktikan, datang. Tinggal orang-orang yang belum pernah ke Baitul Maqdis, dia punya catatan dari apa yang diuraikan oleh Nabi kemarin malam. Yang sudah pergi ya sudah bilang ya betul, cocok. Ngadep mana, ada apa di situ sudah ditanyai satu persatu. Ini satu bukti bahwa masalah Mi'raj tidak dijadikan begitu. Karena Allah mengasihani hamba-hambanya. Nanti kalau ada orang unek-unek tentang hal ini, dia kafir. Karenanya Allah SWT tidak memaksa kita mengimankan seperti mengimankan Isra. Kalau beliau mengatakan ya langit itu ada ininya, apa kita bisa menyaksikan kebenaran, mencek kebenaran ini, pergi ke langit untuk melihat? Tidak bisa. Lantas saudara-saudara, kalimat Isra itu dipergunakan oleh Allah asra. Tetapi Allah tidak mempergunakan kalimat araja. Seperti mana sudah saya terangkan tadi. Sebab sulit dibuktikan kebenarannya dengan cara yang dipahami oleh manusia. Tetapi akal yang sehat, imannya akan mengambil kesimpulan sebagai berikut. Apabila Allah dapat menjalankan hambanya itu di waktu malam ke Masjidil Aqsa kurang dari 1 detik, maka ia akan berkuasa menjalankan nabinya dengan cara yang sesuai dengan kemahakuasaannya ke semua tempat. Jika tata hukum di bumi bisa dirubah oleh Allah, maka di langit pun tentu juga bisa. Sebab pada Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku hukum waktu, ruang, jarak, kecepatan dan lain sebagainya sebagai yang diketahui dan diilmiahkan oleh kita umat manusia. Karena itu dalam perjalanan beliau gelombang pertama, beliau masih utuh dengan basyariyahnya.
karena beliau masih berada di bumi. Misalnya tidak mengetahui jika tidak diberitahu oleh Jibril. Beliau melihat banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu tidak sejalan dengan kebiasaan kita di dunia. Yaitu tadi seperti orang nanam topong terus tahu-tahu panen. Ini tidak seperti biasanya kita. Panen umat manusia di dunia ya tidak-tidaknya tunggu 2 bulan 3 bulan. Yang ketiga, sebab segi-segi tersiratnya adalah berpijak di alam barzakh. Karena itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril, ma hadza ya Jibril." Saudara-saudara, ini hikmahnya nanti kita akan rasakan dan kita akan ketahui pada insyaallah majelis seperti ini yang akan datang, yaitu malam Kamis yang akan datang. Yang penting saudara-saudara, kesimpulannya, kita sekarang mesti mengenang Masjidul Aqsa yang jatuh ke tangan lawan umat Islam, yaitu Yahudi. Jadi kita hidup di dunia sekarang ini, dunia Islam, mengalami keprihatinan tentang tidak adanya Masjidul Aqsa di tangan umat Islam. Tempat di mana Nabi Muhammad SAW berhenti sebagai stasiun pertamanya di dunia. Kedua, Bani Israel mempunyai peranan yang terjelek di dunia sesudah mereka terkutuk, seperti ngambul dan akan nempuhkan Allah Subhanahu wa taala. Umat ini diganyang semuanya. Kita mesti hati-hati daripada kejahatan dan rayuan-rayuan Israel itu. Ketiga, tidak ada mustahil di sisi Allah yang mengangkat beliau ke Masjidil Aqsa, kemudian mengangkatnya ke langit, bisa mengangkat umatnya sekarang ini dalam keadaan rendah dan hina dina ini diangkat menjadi umat yang baik, kembali sebagaimana asal mula. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang pernah diunculkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat manusia. Bisa kita diangkat oleh Dia. Tetapi jangan lupa, Allah mengangkat kita menjadi umat khaira ummah dengan hukum sebab dan akibat juga. So, kita ini bukan Nabi Muhammad SAW, dimi'rajkan tanpa hukum sebab dan akibat. Jadi kalau kita mau diangkat sebagai umat yang hidup tertinggi, termulia, dihormati orang, ditakuti orang, disegani orang, kita lebih dahulu harus takut kepada Allah, harus segan kepada Allah, harus cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Sayyidina Umar bertanya, apa tandanya cinta Nabi Muhammad SAW? Tandanya kamu amalkan syariatnya, sudah jelas, tidak ada lagi. Kita kalau cinta kepada satu orang, ya kita turuti maksudnya. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, ya sebegitulah hukumnya. Inilah kenang-kenangan kita pertama dalam majelis pertama ini. Dan karena itu saya harap saudara-saudara bisa hadir pada malam yang akan datang. Nanti insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ini sampai tamat dengan komentar-komentarnya melihat situasi dunia sekarang ini. Bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dewasa ini adalah masih utuh. Umat ini bisa maju dengan barang yang utuh ini sebagaimana umat dulu menggunakan barang yang utuh ini dan maju. Tidak ada bedanya. Kita juga punya otak, kita juga punya tangan dan kaki seperti mana sahabat Nabi Muhammad SAW. Bedanya kita punya otak, kita tidak gunakan untuk mempelajari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Otaknya sahabat digunakan untuk itu. Ya beda hasilnya dua umat ini. Betul saudara-saudara? Nah marilah kita tutup pengajian ini